Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di perkuliahan pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita akan membahas mengenai tektonik lempeng, terungkapnya revolusi ilmiah, gempa bumi dan interior bumi yang akan kita bahas di minggu ke-6 ini. Oke, jadi kalau kita bisa lihat, Bumi, Merkurius, Venus, dan Mars merupakan jenis dari terrestrial planet atau planet dalam. Artinya apa? Ini 4 planet yang paling dekat dengan matahari. Komposisinya juga dominannya bukan gas dan terdapat permukaan yang keras di planet-planet tersebut. Kalau kita bisa lihat di sini, di planet Mars, kita akan mendapatkan kenampakan-kenampakan seperti kawah-kawah atau krater yang ditemukan di planet Mars, dan mirip sekali seperti dengan bumi, tetapi dengan temperatur yang lebih ekstrim. Jadi kita akan coba membahas apa yang ada di bumi. Yang pertama yaitu mengenai tektonik lempeng. Tektonik lempeng ini adalah teori yang dikembangkan tahun 1960 oleh para ahli kebumian yang sangat penting karena dapat menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi, vulkanisme, palung, pegunungan lipatan, dan juga fakta pengapungan benua atau continental drift. Ini adalah bagian barat dari pegunungan Jayawijaya. Kalau kita bisa lihat, ini adalah kenampakan dari jenis perlipatan akibat deformasi kerak bumi. Halangan ini adalah di bagian timurnya yang merupakan bagian puncak dari si pegunungan Jayawijaya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini adalah hal-hal yang mendasari adanya teori pengapungan benua, di mana teori ini dimulai dari 200 juta tahun yang lalu, di mana bumi menjadi dua bagian, yaitu satu benua dan satu samudra, di mana benuanya namanya adalah Pangea dan yang namanya samudranya adalah Tethys Sea. Kemudian di umur 150 juta tahun yang lalu atau Jurassic Period, ini bumi tidak jadi satu lagi benuanya, tetapi sudah menjadi dua bagian, di mana di sana ada Laurasia dan Gondwana Land. Kemudian di 100 juta tahun yang lalu atau zaman Kapur, ini sudah menjadi beberapa benua-benua yang terpisah, di mana South America mulai terpisah dari Afrika, kemudian North America mulai terpisah dengan Europe. Tetapi di bagian Europe dan Middle East ini masih menyatu dengan Afrika, sedangkan India masih berada di selatan atau di lintang selatan dari posisi yang sebenarnya. Kemudian di umur 50 juta tahun yang lalu atau di awal Kenozoik, ini mulai terpisah-pisah dan beberapa sudah mendekati posisi semula, di mana India sudah mulai mendekati ke Asia dan Middle East sudah mulai mendekati Europe di sini. Kemudian ini adalah kondisi sekarang, di mana ada bagian-bagian yang merupakan tipikal dari kolisi, kemudian ada yang spreading dan ada yang subduksi di sini. Nah, ini adalah rekonstruksi dari Pangea untuk beberapa bagian di masa yang sekarang, di mana di Pangea ini ada Asia, ada Southeast Asia di bagian timur, kemudian ada North America, South America dan Afrika, serta India, Antartika dan Australia yang masih menjadi satu kesatuan. Nah, ini kalau kita bisa lihat yang namanya atlas, kemudian kita gunting-gunting benuanya, kemudian kita cocokkan satu persatu antara
Amerika Selatan dengan Afrika, maka kita akan dapatkan kecocokan dalam batas dari si timur dari South America dengan bagian barat dari Afrika. Kita bisa lihat di sini, maka inilah yang kita sebut sebagai bukti-bukti bahwa mereka pernah bersatu. Dan ini adalah bagian yang kita kenal sebagai ekuator yang sekarang, dan ini dulunya adalah bagian dari continental shelf. Kemudian selain dari kenampakan batas-batas yang menyatu kalau seandainya disatukan, ada juga bukti-bukti di mana ada beberapa hewan yang ditemukan atau fosil-fosil yang ditemukan di beberapa lokasi. Contoh misalnya ada Mesosaurus. Mesosaurus ini adalah salah satu nenek moyang dari buaya di sini. Jadi dia masih memiliki sirip yang artinya dia merupakan hewan air. Nah, di Mesosaurus ini dia ditemukan di dua lokasi. Ada di Amerika Selatan, lebih tepatnya di Brazil, dan ditemukan juga di bagian Afrikanya, di bagian Afrika Tengah. Artinya apa? Kalau si Mesosaurus ini ditemukan di dua lokasi, artinya Mesosaurus ini menjadi bukti bahwa Afrika dan Amerika Selatan pernah menjadi satu. Kemudian ada juga yaitu Glossopteris. Glossopteris ini adalah jenis burung atau unggas atau aves, di mana dia ditemukan di beberapa lokasi seperti di Australia, di Antartika, dan di Amerika Selatan. Yang selanjutnya ada Listosaurus atau nenek moyang dari walrus. Ini juga ditemukan di beberapa lokasi yaitu di Antartika, India, dan Afrika. Bisa dibayangkan, Antartika itu kan berarti kutub selatan. Afrika itu sekarang iklimnya tropis. Artinya, kok bisa Kristosaurus yang notabene adalah hewan-hewan yang tinggal di iklim dingin, kok bisa ditemukan di Afrika? Artinya, dulu pernah jadi bukti bahwa ini pernah menyatu. Nah, ada beberapa teori sebenarnya kok bisa ya hewan kok bisa ditemukan di beberapa lokasi. Teori yang paling simpel itu adalah rafting. Nah, rafting itu artinya apa? Artinya nih makhluk hidup dia terkatung-katung dari si lautan. Nanti dia tersampaikan di suatu lokasi. Tapi ini teori yang tidak dipercaya karena mana mungkin bisa rafting sejauh itu. Yang kedua adalah Isthmian Link. Artinya si Isthmian Link ini adalah ada jalur khusus yang menghubungkan antara daratan-daratan tersebut sehingga si beberapa hewan ini bisa berpindah tempat dengan menggunakan si Isthmian Link ini. Yang berikutnya ada Island Stepping Stone. Artinya ini mirip-mirip kayak di Benteng Takeshi sebenarnya. Jadi ada beberapa batu pijakan yang digunakan beberapa hewan untuk melompati lautan sampai ke daratan terdekatnya. Dan ini juga tidak masuk akal. Yang berikutnya, yang terakhir adalah continental drift. Artinya bukan hewannya yang bergerak, tetapi memang si drifting itu yang memisahkan di antara mereka. Awalnya ini adalah satu kesatuan, kemudian karena rifting, maka ini menjadi dua bagian yang berbeda. Kemudian contoh lain adalah kita punya beberapa gunung-gunung yang terbentuk bukan di daerah zona subduksi. Nah, contoh ada Appalachian, kemudian ada Caledonian Mountain, ada Skandinavia, ada British Isles, ada pegunungan Atlas. Artinya ini bukan sesuatu yang berbeda. Kalau ditanyakan kok bisa terbentuk, berarti dulunya pernah ada satu kesatuan di sini. Jadi kalau didekatkan ini semua, nah ini jadi kepingan puzzle yang sesuai. Yang berikutnya adalah
Ini salah satunya adalah Paleoclimate Evidence for Continental Drift. Jadi kalau kalian bayangkan, ini adalah lokasi yang sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa lokasi ternyata punya yang namanya cold swarm sama glacial ice. Nah, kalau cold swarm ini hanya bisa tumbuh dengan baik itu ketika berada di zona ekuator. Sedangkan untuk yang glacial ice ini kan tidak mungkin berada di zona ekuator. Sedangkan di sini kita akan dapatkan di Europe, khususnya di beberapa lokasi di negara Belanda dan Jerman, serta ada beberapa di UK atau di Inggris. Ini ditemukan adanya cold swarm atau adanya jejak-jejak batu bara di sana. Sama seperti di China, juga jauh dari ekuator tapi dia punya yang namanya cold swarm di sana. Artinya apa? Artinya ini bukan produk asli. Dia terbentuknya bukan pada saat ini, bukan pada saat mereka sudah menjauhi dari ekuator. Tapi kalau direkonstruksi ulang, maka beberapa lokasi yang terindikasi adanya endapan cold swarm ini diperkirakan berasal pada zona ekuator pada saat terbentuknya. Sama seperti ketika kalian dapatkan glacial ice di Afrika. Ini sesuatu yang nggak mungkin. India juga sama, negara yang tidak pernah mengalami salju. Kemudian bisa didapatkan glasier di sana. Artinya ini bukan produk asli dari pada saat ekuator. Artinya tidak statis di sini. Dia dinamis, dia berasal diperkirakan dari Antartika atau di bagian selatan. Nah, ini adalah gaya driving yang membuat lempeng bisa bergerak. Yang paling dasar itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi yang kita sebut sebagai arus konveksi. Nah, arus konveksi inilah yang menyebabkan si lempeng bisa dapat bergerak. Arus konveksi kan berarti melalui fluida kan. Nah, kita tahu di bagian ini adalah bagian di mana jenisnya adalah yang cair atau fluid di sini. Dan harus kita ingat juga ada nanti yang kita kenal sebagai Wilton cycle atau siklus Wilson. Nah, ini adalah komposisi untuk benua, kerak dan beberapa komponen lainnya. Ada litosfer, kemudian ada astenosfer. Di mana litosfer ini adalah dia kuat dan merupakan lapisan yang rigid. Sedangkan untuk yang astenosfer, dia merupakan lapisan lemah, batuan dekat dengan temperatur melting. Artinya dia berada di fase fluida. Kemudian kita juga ada oceanic crust atau kerak samudra dan continental crust atau kerak benua. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa diameter bumi kan adalah 12.756 km. Sedangkan keliling pada ekuatornya ini mencakup sebesar 40.075 km. Berdasarkan penelitian, gelombang seismik bumi terdiri dari 3 lapisan utama yang mempunyai komposisi yang berbeda. Secara komposisi dibagi menjadi inti, selubung, dan kerak. Ini adalah lempeng dari litosferik umum. Dan ini adalah gambaran ketika dia merupakan jenis dari pergerakan divergen atau spreading. Jadi secara umum kita akan coba bahas satu persatu dari yang paling dalam, yaitu inti atau core. Ini terdiri dari mencakup 16% dari volume bumi, terbagi menjadi 2, yaitu inti padat dan inti cair, mempunyai komposisi logam, besi, dan nikel seperti pada meteor. Temperatur di pusat inti bumi ini mencapai 4.200 derajat Celcius. Sifat kemagnetan bumi terjadi mungkin dikarenakan fluida pada inti luar berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan inti padat. Yang berikutnya adalah selubung atau mantel. Jadi komposisinya adalah sebesar 83% dari volume bumi.
Dia membentuk lapisan setebal 2.900 km. Batuan selubung ini terdiri dari peridotit yang terdiri dari silikon, oksigen, besi, dan magnesium. Temperatur pada bagian bawah 3.800 derajat dan bagian atas ini lebih dingin, yaitu 800 derajat Celcius. Sedangkan yang berikutnya adalah kerak atau crust. Jadi keras atau kerak ini lapisannya tipis, kemudian dia hanya mencakup 0,5% dari volume bumi. Terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua ini ingat aja sial atau silikon aluminium, dan kerak samudra adalah sima, yaitu silikon magnesium. Nanti ada implikasinya ketika mereka saling bertumbukan. Batas kerak dan selubung adalah bidang diskontinuitas yang kita sebut sebagai bidang mohrofisik. Yang berikutnya adalah kerak benua atau continental crust. Jadi kerak benua ini tebalnya tuh antara 30 sampai 50 km. Dapat sangat tebal. Kadang mencapai 80 km seperti di bawah pegunungan Himalaya dan sangat tipis di bawah laut membentuk pinggiran benua. Secara umum terdiri dari granit. Komposisi unsurnya adalah silikon, aluminium, potasium, dan kalsium. Dia akan memproduksi panas radioaktif dari kalium atau potasium, uranium, dan thorium. Umurnya antara 1 sampai 2,5 miliar tahun. Yang tertua yaitu di umur 3,9 miliar tahun yang ditemukan di Greenland, Kanada, dan Australia. Sedangkan kerak samudra atau oceanic crust ini tebalnya juga cuma sampai 88 km. Secara umum terdiri dari basalt, gabbro, silikon, aluminium, potasium, dan kalsium. Ini lebih sedikit dibandingkan yang ditemukan di kerak benua. Umurnya yaitu sekitar 200 juta tahun yang lalu, ditemukan di Laut Pasifik Barat dan Timur Kepulauan Mariana. Dan ini adalah penggambaran bagaimana gempa bumi dan gelombang seismik. Kita bisa tahu bahwa di sini ada fokus, ada epicenter, ada hypocenter, ada fault di sini. Di mana fokus ini adalah pusat gempa. Kalau epicenter ini adalah garis proyeksi dari titik fokus tegak lurus di permukaan. Itulah yang kita sebut sebagai epicenter. Di sini ada dua jenis, yaitu jenis gelombang tubuh dan gelombang permukaan. Kalau gelombang tubuh ya berarti dia langsung dari fokus ke permukaan. Nah, kalau yang surface wave ini adalah yang ada di permukaan saja. Dan biasanya dia datang lebih belakangan dibandingkan yang gelombang body. Dan ini adalah bagaimana struktur bumi dan perambatan gelombang seismik P dan S, di mana kita akan mendapatkan kecepatan dari gelombang primer ini sama dengan modulus Young ditambah 4/3 rigiditas dibagi densitas. Sedangkan untuk yang kecepatan sekunder ini hanya mencakup dengan rigiditas dibagi densitas. Nah, kita akan coba bahas satu persatu, di mana Joseph Barrel tahun 1914 memberikan definisi litosfer untuk bagian luar struktur bumi yang bersifat rigid dan dingin. Sedangkan astenosfer untuk bagian yang lebih dalam yang panas dan bersifat plastis yang merupakan tempat terjadinya kompensasi isostasi. Temperatur kurang dari antara 300 sampai 4,5 ini merupakan komposisi granitik. Kalau di bawah 600 ini merupakan komposisinya mafic atau ultramafic. Terdiri dari kerak dan selubung bagian atas. Bagian paling atas terdiri dari spinel peridotit dan bagian bawahnya adalah garnet peridotit dengan ketebalan 75 km. Ketebalan bervariasi mulai 7 km di punggungan tengah samudra sampai ke 200 km pada kerak benua. Litosfer kontinental ini umumnya lebih tua, yaitu 2 miliar tahun.
Oceanic Lithosphere ini umurnya hanya kurang dari 200 juta tahun. Dapat menjalarkan stres serta merupakan daerah yang didominasi oleh conductive heat flow. Sedangkan Asthenosfer temperaturnya antara 1200 sampai 1300. Terdiri dari garnet peridotite ditambah minor eklogit ditambah partial melt. Mentransmisikan tekanan, kemudian ketebalan bervariasi jika mengacu pada LVZ atau low velocity zone, tebalnya itu sekitar 100 sampai 250 km. Sumbernya itu merupakan magma basalt dan kimberlinite, merupakan daerah yang didominasi oleh convective heat flow dan merupakan daerah kompensasi insostasi. Batasan umum dalam teori adalah bahwa bagian luar dari struktur bumi bersifat rigid yang dinamakan litosfer yang terpecah-pecah menjadi kira-kira 10 pecahan yang besar dan mungkin 2 pecahan yang kecil-kecil. Pecahan ini dinamakan sebagai lempeng atau plate yang biasanya mempunyai ketebalan rata-rata 60 sampai 100 km. Dan ini adalah interaksi antar lempeng. Jadi yang A ini adalah yang divergen atau saling menjauh. Produknya yaitu adalah lembah atau mid oceanic ridge atau pematang. Yang berikutnya adalah transform. Kalau transform ini dia hanya bergeser antar blok tapi tidak merubah kenampakan. Berikutnya adalah konvergen. Jenisnya adalah subduksi, di mana subduksi ini adalah pertemuan antara kerak benua dengan kerak samudra. Di mana kita tahu bahwa di kerak samudra ini massa jenisnya lebih berat dibandingkan yang kontinental crust, sehingga yang bagian berat ini akan menunjam ke dalam, sedangkan yang lebih ringan dia akan naik ke permukaan. Tapi nggak selalu dia antara lempeng samudra dengan lempeng benua, tapi bisa juga lempeng benua dengan lempeng benua. Contohnya adalah di India kita ketemu dengan pegunungan Himalaya. Oke, ini adalah beberapa lokasi dari batas-batas dari lempeng. Nah, ini adalah bagian dari seafloor spreading, di mana ketika dia tipikalnya pergerakannya divergen atau saling menjauh, awalnya dia menyatu, tapi ketika berjalannya waktu dia akan membelah atau memisahkan diri sehingga menjadi dua bagian. Dan ini adalah contoh dari si rifting di benua. Kadang ada juga rifting di samudra, tapi ini kenampakannya ada di Europe, di Islandia, di mana kita akan tahu bahwa Iceland ini pada suatu saat nanti dia akan memisahkan diri, terbagi menjadi dua, mungkin barat timur, yang nantinya ini akan mengindikasikan tipikal yang saling menjauh. Dan ini adalah produk dari Mid Atlantic Ridge atau pemekaran lantai samudra dari si Atlantik. Dan kita tahu Iceland berada di tengah-tengah dari Mid Atlantic Ridge ini. Ada juga contoh di Afrika yang kita kenal sebagai East African Rift Valley, di mana awalnya ini dulunya menyatu, kemudian karena saling memisahkan diri atau rifting, maka ini pada waktu saat nanti ini akan terpisah menjadi satu lekukan Afrika tersendiri. Jadi apa sih yang mendasari adanya teori tektonik lempeng? Jadi teori tektonik lempeng ini dihasilkan dari usaha banyak ahli ilmu kebumian selama puluhan tahun. Bukti yang sangat penting untuk teori ini datang dari aplikasi teknologi dalam mempelajari geologi lantai samudra, gempa bumi, dan kemagnetan batuan. Jadi konsep utamanya adalah pengapungan benua atau continental drift, pemekaran benua atau seafloor spreading, dan sesar transform atau di sini juga ada pengapungan benua. Jadi yang mendasarinya adalah teori dari Alfred Wegener tahun 1920, di mana
Dia adalah ahli meteorologis dari Jerman. Persamaan garis pantai benua Amerika dan Afrika disimpulkan pemisahan terjadi akibat pembukaan Laut Atlantik, didukung oleh persamaan endapan geologi atau glasial serta sejarah geologi. Kemudian adanya persamaan fosil flora dan fauna serta adanya persamaan struktur geologi batuan. Nah, jadi Wegener ini percaya bahwa hubungan geologi dan proses pembentukan pegunungan dapat dihubungkan dengan pengepungan benua yang kita sebut sebagai superkontinen bernama Pangea, dikelilingi oleh satu samudera dengan namanya adalah Pantalasia. Proses pemisahan benua terjadi pada umur 100 juta tahun yang lalu. Himalaya terjadi karena pergerakan ke utara benua India yang akhirnya bertabrakan dengan Asia. Tidak berhasil memecahkan masalah gaya penyebab pergerakan benua, Wegener mengusulkan kombinasi rotasi bumi atau gaya pasang surut matahari dan bulan yang menyebabkan pergerakan benua menjadi melalui lautan. Kemudian oleh Harold Jeffrey, ahli fisika dari Inggris, membuktikan bahwa gaya pasang surut terlalu kecil untuk bisa menggerakkan benua. Setelah itu teori dilupakan oleh banyak ahli kebumian sampai pada tahun 1950 setelah penelitian sifat kemagnetan batuan berkembang. Alexander Dutola ini mengusulkan dua superkontinen, di utara ada Laurasia dan di selatan ada Gondwanaland. Nah, ini adalah bagaimana kenampakan dari si tektonik lempeng untuk mencari komposisi yang ada di bawah permukaan, khususnya di Mid-Oceanic Ridge. Jadi kalau seandainya kalian bisa lihat ingin membuktikan adanya bahwa teori tektonik lempeng ini menghasilkan suatu produk, maka kita bisa lihat dari zona kegempaan. Kalau bisa kalian lihat, ini di Jepang, di mana sebarannya itu ada yang shallow, ada yang intermediate, dan ada yang deep. Yang deep ini berarti dia jauh dari zona subduksi. Kalau dia gempa-gempanya dangkal, ada dua kemungkinan. Pertama, dia berada di zona subduksi, atau mungkin aja karena ada sesar di daerah tersebut. Dan ini adalah contoh dari Wilson cycle atau siklus Wilson, di mana siklus Wilson ini mendasari dari yang awalnya si crusting atau kerak benua ini menjadi satu kesatuan, kemudian dia mengalami rifting. Kemudian rifting sehingga membuat si bagian ini akan menjadi lemah, merupakan zona lemah, sehingga memungkinkan untuk dia terus melakukan pemisahan. Kemudian terisi oleh air dan muncullah yang kita kenal sebagai kerak samudera. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada yang jenisnya adalah batas bidang konvergen, di mana bagian dari samudranya ini dia akan menunjam ke dalam dari si benua. Nah, makanya di sini akan ada trends. Kemudian produknya juga adalah yang continental volcanic arc. Oke, kemudian ada juga yang kasus di mana dia ini terdiri dari dua slab di kerak samudranya. Nah, ini bagian dari si kerak benuanya. Ini adalah yang bagian dari oceanicnya dan keterbentukan dari si volcanic island arc. Nah, yang berikutnya adalah yang antara benua dengan benua. Maka produknya adalah si pegunungan non volkanik atau kita kenal sebagai zona sutur. Dan ini adalah bagaimana kenampakan dari oceanic continental convergence yang saling menumbuk sehingga menghasilkan yang kita kenal sebagai zona subduksi Karsadia, di mana di daerah tersebut
sangat banyak nampak dari pegunungan-pegunungan hasil dari subduksi. Nah, ini adalah contoh di Alaska dan beberapa gunung api yang ada di sana yang mengikuti dari zona subduksi. Dan ini bagaimana kenampakan ketika Hindia menabrak dari Eurasia. Maka ini awalnya seperti ini, kemudian dia terus mendekat sehingga adanya tumbukan dari si Hindia ke Eurasia, di mana yang India ini akan menghasilkan si gunung akibat dari si tabrakannya si kerak benua dan kerak samudra, kerak benua dengan kerak benua. Dan ini adalah yang Mid Atlantic Ridge, di mana ini adalah zona kita menemukan beberapa spreading zone di daerah tersebut. Nah, ini juga sama kalau untuk yang zona subduksi, tapi juga ada yang pergerakan transform di sana. Dan ini adalah jejak atau sketsa geologi untuk kenampakan sesar San Andreas yang cukup terkenal tersebut. Dan ini adalah bagaimana rekonstruksi ulang ketika Pangea dipecahkan. Nah, kemudian kok kita bisa tahu adanya perubahan pemekaran dari lantai samudra, padahal kan kita tahu samudra itu relatif dalam kedalamannya. Maka kita akan dapatkan dari ini data-data kemagnetan, dan ada juga data-data sedimen yang ada di dalam laut, di dalam samudra. Dan kemudian kita dapatkan ternyata antara yang bagian sini dengan bagian sini ini memiliki proporsi yang sama. Dan ini adalah beberapa bentukan dari hotspot. Hotspot di sini bukan kebakaran hutan atau wifi, tapi hotspot ini adalah yang dekat dengan si mantel di daerah volcanic iron arc. Itulah yang kita kenal sebagai hotspot atau gunung api di tengah laut. Dan ini adalah jejak-jejak dari kutub-kutub yang ada di bagian utara prodi. Maka kita akan dapatkan beberapa tipikal yang mirip antara yang di Eurasia dan di North America, yang menyatakan bahwa memang dulunya ini merupakan jadi satu kesatuan. Dan ini adalah gambaran bagaimana keterjadian atau jejak-jejak dari polaritas di bumi. Ketika umurnya adalah 2,5 juta tahun yang lalu, maka yang numpuknya itu adalah normal polarity. Tapi ketika di umur 1,2 juta tahun yang lalu, ternyata arah dari si magnetnya ini membalik dibandingkan yang semula. Kemudian kembali normal lagi di umur 0,4 juta tahun yang lalu. Dan ini adalah tadi magnetik yang terekam, maka dia akan mendapatkan pola-pola normal dan reverse polaritas yang bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Jadi kita bisa lihat polanya yang tiba-tiba berubah ketika dia menjadi reverse. Dan ini adalah oceanic lithosphere yang ada di bumi. Semakin tua warnanya, maka dia semakin tua dari si lempengnya. Dan juga sama bagaimana pergerakan dari si lempeng, kecenderungannya ke arah mana. Ini tadi keterbentukan dari Mid Oceanic Ridge. Ini siklus batuan kalau kalian lupa.
Nah, ini adalah tektonik lempeng dan siklus batuan. Mungkin untuk part 1 ini dicukupkan. Nanti untuk pembahasan mengenai gempa bumi dan interior bumi akan dibahas di part yang kedua. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ke tempat pembuangan yang ada. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.